Halo, selamat malam Sau. Kembali lagi bersama saya. Kali ini dalam edisi ngobrol sambil bincang bola. Pada malam hari ini kita akan bahas starting 11 terbaik versi saya. Saya menggunakan formasi 4-3-2-1 atau yang sering dikenal dengan formasi pohon cemara. Untuk posisi penjaga gawang, saya memilih Petr Cech, asal Republik Ceko, menemukan kegemilangannya atau performa terbaik ketika memperkuat Chelsea. Sayangnya di pertengahan karirnya di Chelsea ia harus mengalami gegar otak ringan, sehingga di sisa permainannya ia harus menggunakan pelindung kepala. Untuk posisi bek kiri, saya memilih Paolo Maldini, asal negara Italia. Tidak ada lagi yang menyaksikan kualitas dari El Capitano Paolo Maldini. Banyak gelar, hanya saja satu-satunya kekurangan adalah gelar bergengsi di timnas. Menjadi pemain legenda di AC Milan dan Italia, sehingga klub AC Milan pun mengabadikan nomor 3 untuk nomor punggung 3 untuk tidak dipakai oleh pemain lain. Untuk bek tengah, saya memilih Alessandro Nesta, mengawali karir di Lazio sebagai kapten, lalu pindah ke AC Milan dan menemukan puncak karirnya dengan menjuarai Scudetto dan Liga Champion. Dengan prestasi terbaiknya juga mengantar Italia juara Piala Dunia tahun 2006. Sebagai duet Alessandro Nesta, saya memilih Fabio Cannavaro. Di balik fisiknya yang pendek, namun kemampuan Fabio Cannavaro sangatlah baik, memiliki kecepatan dan positioning dan penutupan area yang cukup baik, sehingga striker-striker lawan dibuat kewalahan dengan kemampuan dari Fabio Cannavaro. Untuk posisi bek kanan, saya memilih Daniel Alves. Tercatat hingga hari ini, Daniel Alves adalah satu-satunya pemain dengan gelar bergengsi baik di level klub maupun di level negara. Tidak ada lagi yang menyaksikan kualitas overlapping maupun crossing dari Daniel Alves. Mencapai puncak performa ketika membela Barcelona dengan meraih 6 gelar bergengsi dalam satu musim. Lalu untuk 3 gelandang bertahan, saya mulai dari deep lying playmaker. Satu-satunya pemain yang pantas menurut saya mengisi posisi ini adalah Andrea Pirlo. Menjadi orkestra permainan dengan menjadi playmaker dalam, memiliki kemampuan yang sangat baik dalam eksekusi bola-bola mati, dalam mendistribusikan bola. Juga menjadi skuad Italia dalam menjuarai Piala Dunia 2006 ketika mengalahkan Prancis di final. Untuk 2 gelandang lainnya, saya memilih Xavi Hernandez dan Andres Iniesta. Menjadi satu paket ketika membela Barcelona dan timnas Spanyol. Menjadi juga menjadi duet terbaik ketika meraih 6 gelar bergengsi di Barcelona
meraih Euro 2008 dan 2012 bersama Spanyol, dan 1 Piala Dunia 2010, termasuk dalam generasi emas Barcelona dan Spanyol. Tidak ada yang menyaksikan kualitas passing maupun visi bermain dari kedua pemain ini, maka tak heran saya memilih 2 orkestra permainan ini dalam skuad saya. Lalu, tidak lupa saya memasukkan Ricardo Kaká sebagai playmaker. Ikut dalam skuad Brazil tahun 2002 ketika menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Jepang. Mencapai puncak performa di AC Milan, mengantarkan AC Milan menjuarai Scudetto, Liga Champions, dan berbagai gelar lainnya, dan menjadi pemain pertama yang memecahkan rekor transfer yang sempat bertahan cukup lama yang dipegang oleh Zinedine Zidane ketika proses pindahnya dari AC Milan ke raksasa Spanyol Real Madrid. Untuk mendampingi Ricardo Kaká, saya memilih Zinedine Zidane. Tidak ada playmaker terbaik yang bisa mengalahkan Zinedine Zidane. Memiliki gelar bergengsi di Real Madrid dan juga timnas Prancis. Sempat hampir mengantarkan Prancis juara dunia untuk kedua kalinya di tahun 2006. Hanya saja insiden ketika ia menanduk salah satu pemain belakang Italia membuat penutupan karirnya sedikit ternodai. Namun itu tidak membuat saya melupakan sosok Zidane sebagai pasangan Ricardo Kaká sebagai dirigen permainan dalam tim saya. Lalu untuk posisi ujung tombak, tidak lain dan tidak bukan yaitu Filippo Inzaghi atau Pippo Inzaghi, Super Pippo. Walaupun fisik Inzaghi tidak seperti striker yang tinggi dan besar dan juga tidak memiliki kecepatan, namun dengan hadirnya Inzaghi di tim saya membuat tim ini menjadi lebih tenang dalam urusan mencetak gol. Bola seolah-olah datang secara otomatis dan secara gratis ke dalam kotak penalti, dan dengan gampangnya akan diselesaikan baik menggunakan kaki maupun kepala. Bahkan salah seorang pelatih mengatakan, biarkan tim saya bermain dengan 10 batang pohon, asalkan ada Filippo Inzaghi di depan, maka akan banyak gol yang tercipta. Dan untuk arsitek permainan, saya memilih Carlo Ancelotti dari Italia. Banyak sekali pelatih berkualitas, pelatih legendaris, namun Carlo Ancelotti menjadi inspirasi ketika saya pertama kali mencintai sepak bola. Panen gelar di Italia bersama AC Milan, pindah ke Chelsea, Madrid, dan Bayern Munchen, juga tidak menghilangkan aroma juara dari seorang Carlo Ancelotti. Jadi, ini semua adalah susunan terbaik starting 11 versi saya. Bagaimana dengan starting 11 versi kamu? Dadah!